Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi dalam mengkaji teori-teori akad mudharabah, khususnya dalam pembiayaan di bank syariah. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai syarat rukun dan juga bagaimana skema dari pembiayaan akad mudharabah di dalam perbankan syariah. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, juga poin penting di dalam akad mudharabah. Ada beberapa pembahasan yang pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan hari ini, marilah kita awali pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita review tentang pembahasan kita minggu kemarin mengenai dasar hukum akad mudharabah. Salah satunya yaitu ayat Al-Quran pada surat Al-Muzammil ayat berapa? Ayat ke-20. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, kemudian berkaitan dengan syarat dan rukun akad mudharabah. Ada beberapa rukun di dalam mudharabah, salah satunya ada pelaku, kemudian salah duanya ada modal, ada perjanjian, dan juga ada kesepakatan mengenai dengan nisbah atau bagi hasil. Mudharabah juga dibagi menjadi beberapa macam. Ada mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mustarakah. Nah, pada hari ini kita akan membahas beberapa agenda, antara lain prinsip-prinsip bank syariah, kemudian metode bagi hasil di dalam akad mudharabah. Jadi teman-teman, bagaimana ketika nanti cara menerapkan bagi hasil antara nasabah dan juga untuk banknya seperti apa. Nah, kemudian berkaitan dengan kapan berakhirnya sebuah akad mudharabah itu. Apakah bisa berakhir di pertengahan perjalanan praktek, atau sudah melakukan perjanjian itu kemudian pasti berakhir di akhir kontrak atau akhir praktek. Nah, maka pada hari ini kita bahas satu persatu, dan juga yang terakhir berkaitan dengan agenda praktek kita pada hari ini. Pertama, yaitu tentang prinsip-prinsip pembiayaan di dalam bank syariah, khususnya dalam akad mudharabah. Ada beberapa prinsip di dalam pembiayaan yang harus kita ketahui bersama, dan fungsi adalah salah satu dari prinsip ini antara lain keabsahan dari akad mudharabah atau pembiayaan di dalam bank syariah itu mendapatkan izin dari siapa? Yaitu izin mendapatkan label boleh dari syariah, dari ketentuan hukum syariah, atau kalau bahasa keren dari teman-teman adalah legal dari sebuah praktek pembiayaan. Prinsip pembiayaan di dalam bank syariah yang pertama yaitu transaksi tidak berbasis bunga. Jelas ya bahwa khususnya di dalam akad mudharabah itu pembiayaannya lepas dari bunga, karena memang salah satu dari bank syariah itu muncul itu adalah untuk mensiasati agar tidak melakukan transaksi pembiayaan, transaksi perbankan yang berbasis dengan bunga, atau kalau dinaikkan lagi menjadi riba. Tetapi tidak semua bunga bank itu menyebutnya riba, karena riba dan bunga bank itu menurut beberapa pendapat berbeda-beda. Ada yang menyebut bunga bank itu riba, ada sebagian yang menyebut bunga bank itu bukan riba. Di dalam akad mudharabah sendiri ini nanti berkaitan dengan riba dan juga bagi hasil, karena harus disandingkan ya, apa itu namanya, bunga dan juga bagi hasil itu bedanya di mana. Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, prinsip pembiayaan di dalam bank syariah yaitu
pengenalan pajak religius. Karena di dalam pembiayaan bank syariah atau di dalam bank syariah itu sendiri dikenal adanya zakat ataupun infak, atau bisa jadi sedekah. Di dalam administrasi bahasa yang dipakai bukan potongan administrasi dan lain sebagainya, tetapi di sana sudah menggunakan jasa dalam pembukaan buku tabungan misalnya seperti itu. Atau di dalam menu-menu bank syariah itu juga sudah tersedia ada zakat, kemudian ada infak dan lain sebagainya. Salah satu contoh ketika teman-teman semuanya membuka mobile banking BSI, di sana ada bagaimana ada fitur yang membayar zakat, kemudian ada fitur untuk berinfak. Nah, di sana juga sudah disalurkan ada di Lazisnu, di Lazismu, kemudian ada di Basnas dan lain sebagainya. Maka di dalam prinsip bank syariah itu sudah dikenalkan pajak religius, ya, pajak atau istilahnya kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Kemudian yang ketiga, prinsip dari bank syariah atau pembiayaan bank syariah yaitu pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam. Nah, ini juga berkaitan dengan praktek pembiayaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman perbankan. Usaha-usaha apa yang boleh dibiayai di dalam akad mudharabah? Yaitu usahanya adalah ini, semua barang ataupun jasa, kegiatan, semua kegiatan maupun semua usaha yang mana usaha maupun kegiatan itu, produksi barang itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apakah ada yang bertentangan dengan hukum Islam? Ada. Salah satu contoh adalah untuk pembiayaan usaha atau untuk sebuah usaha, tetapi usahanya itu digunakan sebagai jual beli minuman keras, yang mana objek dari pembiayaan itu melanggar atau dilarang oleh hukum Islam. Secara umum, secara mayoritas bahwa teman-teman semuanya kalau berkaitan dengan ini insya Allah tidak bingung. Jadi di dalam pembiayaan itu kan tidak harus bertentangan dengan hukum Islam, khususnya di dalam usaha. Tetapi yang kebanyakan itu masih belum begitu tegas di dalam membedakan praktek mudharabah dan juga praktek dari akad musyarakah. Jadi masih terbawa-bawa usaha-usaha di dalam akad musyarakah. Nah, nanti berkaitan dengan praktek kita bahas di akhir, ya, khususnya di dalam usaha yang dilakukan di dalam mudharabah itu. Kemudian prinsip yang keempat, prinsip di dalam bank syariah itu penghindaran dari maisir dan juga gharar. Jadi menghindari antar perbuatan perjudian itu kan ya tidak pasti, suatu hal yang tidak pasti dan itu merugikan salah satu pihak. Misalnya satu pihak yang menang berarti pihak yang satunya itu akan dirugikan. Kemudian dari gharar atau tipu-tipuan, ya, kalau bahasa kerennya dari teman-teman membeli kucing di dalam karung. Jadi sesuatu hal yang itu dibeli, sesuatu hal yang itu dilakukan, tetapi itu tidak pasti. Kalau di dalam pembiayaan seperti apa? Di dalam pembiayaan biasanya menjanjikan keuntungan yang besar, keuntungan yang hampir pasti di depan mata. Katakanlah usaha mie ayam yang itu sudah strategis tempatnya, kemudian sasarnya sudah jelas dan sudah pernah melaksanakan di tempat yang lain, yang mana hasilnya itu sekian juta, kemudian akan diterapkan di tempat yang satunya dan menjanjikan bahwa keuntungan di tempat yang baru itu 10 juta seperti halnya di tempat yang lain. Nah, itu sudah mengandung gharar, tidak pasti. Apalagi di dalam formulir
pengajuan dari teman-teman ada yang mengisi di dalam margin itu mencantumkan nominal di dalam margin atau di dalam keuntungan ya, bagi hasil itu dicantumkan ada 20.000 atau 200 juta atau 300 juta misalnya, seperti itu sudah mengandung ini ya, gharar dan juga maisir. Kenapa? Karena usahanya belum dilakukan. Nah, itu kemudian yang kelima yaitu penyediaan takaful. Jadi ada penjaminan tentang kegiatan yang dilakukan di dalam perbankan syariah. Nah, ini yang begitu mencolok itu adalah di poin yang ketiga, kemudian di poin yang keempat. Bagaimana usaha itu yang boleh itu seperti apa, kemudian penghindaran dari maisir dan juga gharar. Sedikit kita review yang kemarin bahwa jika ada mudharabah maka keuntungannya namanya bagi hasil. Jika murabahah seperti yang teman-teman praktekkan semester kemarin namanya margin. Kalau ada sewa atau ijarah maka keuntungannya namanya ya ujrah atau upah. Jika dalam murabahah itu keuntungan itu sudah diketahui di awal dan sudah disepakati di awal. Nah, dalam mudharabah itu bagi hasil atau keuntungannya itu dibagi setelah adanya praktek atau setelah adanya pelaksanaan usaha itu. Tetapi di awal sudah dijelaskan tentang pendistribusian atau jumlah dari bagi hasil yang disepakati antara pemodal dan juga pengelola. Kemudian bagaimana perhitungan antara sahibul mal? Siapa sahibul mal itu? Yaitu kalau dalam prakteknya adalah pemilik modal dengan mudharib atau pengelola. Kalau dalam hal ini adalah nasabah. Yaitu perhitungannya sudah disepakati di awal perhitungannya. Jadi kemarin ada dari teman-teman banyak yang melakukan atau menyepakati perhitungannya itu 10% dan 90%. Nah, itu harus dilakukan di awal sebelum praktek atau sebelum melakukan sebuah usaha. Mengapa hal itu dilakukan di awal? Karena dalam hal bagi hasil itu harus jelas perhitungannya di awal, sehingga nanti ketika ada sebuah keuntungan itu lebih mudah dalam membagi karena sudah ada sebuah kesepakatan di awal. Seperti ada 10% dan ada 90%. Kemudian perhitungan besaran hasil usaha yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan. Jadi besaran hasil usaha itu nanti yang akan dijadikan sebuah perhitungan, bukan angan-angan ya, bukan kira-kira dalam perhitungannya, tetapi memang besaran hasilnya itu nanti yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembagian bagi hasil. Kalau kemarin teman-teman sudah ada ya yang pembagiannya itu ditentukan di awal. Ada yang 10.000, ada yang 20.000. Padahal dalam prakteknya belum dilaksanakan apakah itu nanti hasilnya memang 10.000 atau bisa 100.000 atau bahkan bisa 0 rupiah. Nah, ini kan belum diketahui, sehingga yang perlu ditentukan di awal itu hanyalah persentase dari bagi hasilnya itu berapa, bukan nominal dari hasil sebuah usaha itu. Di dalam prinsip pembiayaan bank syariah tadi sudah kita singgung yang paling awal tadi ya, yaitu di dalam bank syariah tidak menggunakan sistem bunga. Nah, coba kita bedakan keuntungan di masing-masing bank ya, yaitu antara bunga dan juga bagi hasil. Apa bedanya? Yang pertama, kalau bunga itu dihitung dari pokok
atau uang yang dipinjamkan. Kemudian kalau bagi hasil itu dihitung dari keuntungannya. Nah, sangat jelas ya. Jadi yang pertama tadi kalau bank konvensional yang di sebelah kiri itu dihitung dari pokok yang dipinjamkan. Satu kasus biar mudah. Bank itu memberikan pembiayaan 10 juta kepada nasabah untuk usaha, sama-sama untuk usaha. Kalau bank konvensional yang menganut sistem bunga, itu yang digunakan acuan hasil yang diterima oleh bank, keuntungan bank itu sesuai dengan nominal yang diberikan kepada nasabah tadi. Jumlah berapa? 10 juta. Jadi per 10 jutanya dapat sekian. Di awal sudah begitu. Kalau di dalam bank syariah yang di sebelah kanan itu dihitung dari keuntungannya. Nah, di dalam bank syariah uang 10 juta tadi sama-sama digunakan usaha, tetapi keuntungannya itu setelah usahanya itu dilakukan. Ya, belum tentu kalau usahanya itu nanti labanya banyak, atau bahkan usaha yang dilakukan itu rugi. Nah, kalau bank konvensional laba rugi itu tetap menghasilkan keuntungan karena didasarkan pada uang yang dipinjamkan tadi. Kalau bank syariah hasil atau bagi hasil itu sesuai dengan hasil prakteknya nanti seperti apa. Apakah untung berlipat-lipat atau rugi? Nah, itu di akhir. Nah, itu ya. Jadi memang hampir sama. Kalau bahasa yang kita pakai kemarin adalah bahasa antara orang yang kumpul kebo dengan orang yang menikah, itu kan sama, tetapi berbeda. Begitu juga dengan bunga dan juga bagi hasil. Sama-sama di dalam keuntungan, di dalam usaha, tetapi penerapannya berbeda. Nah, itu. Yang kedua, kalau di dalam bank konvensional itu berubah sesuai kondisi. Jadi kondisi apa? Kondisi bunga yang ada di pasar, yang ada di masa pada waktu itu. Kalau di dalam bank syariah, nisbah itu tetap sesuai akad di awal. Misalnya 20% yang diberikan kepada bank, ya 20% itu tidak berubah. Kalau di dalam bank konvensional itu kan sesuai dengan ketentuan bunga pada saat itu. Nah, ini banyak yang mengeluh, saya pernah disambati, pernah diceritai, pernah diberitahu sama teman-teman itu ketika sudah mempunyai tanggungan di bank konvensional, itu potongannya, angsurannya itu tidak tetap, dalam arti bagaimana kondisi bunga, kondisi bank pada waktu itu. Jadi terkadang 50% dari gaji mereka, terkadang hampir 60% dari gaji mereka. Nah, walaupun demikian tetapi sebenarnya dulu itu sudah mempunyai kesepakatan. Kalau di dalam bank syariah berbeda. Kalau 20% dari hasil usahanya, ya tetap 20% itu. Itu perbedaannya. Ada dua ya, sudah ada dua. Kemudian yang ketiga, yaitu kalau bank konvensional itu nominal tetap sesuai suku bunga. Ya, hampir mirip ya. Jadi nominalnya itu sesuai dengan suku bunga. Jadi fluktuatif, mengikuti bagaimana suku bunga di bulan itu. Kalau di dalam bank syariah, nominal berubah sesuai kondisi usaha atau tingkat keuntungan. Kalau di dalam bank syariah, kalau rugi ya berarti ya tidak memberikan keuntungan. Kalau untungnya banyak berarti memberikan keuntungan kepada banknya juga banyak. Kemudian yang terakhir yaitu kalau bank konvensional itu diragukan semua agama.
Sedangkan bagi hasil atau di dalam bank syariah itu tidak ada keraguan-raguan. Loh kok bisa? Ada sebuah cerita di dalam pembiayaan bank konvensional. Kok bisa ya dilakukan? Jadi ada satu cerita, nasabah itu meminjam uang untuk keperluan, ya pokoknya keperluan usaha, keperluan kegiatan perekonomian. Kemudian jumlahnya itu kurang lebih 50 juta. Selang beberapa waktu karena memang penghasilannya juga mengalami penurunan, maka angsuran atau pengembaliannya itu mengalami kurang lancar. Sampai dengan waktu yang seharusnya sudah selesai, yang seharusnya sudah lunas itu belum melakukan pelunasan. Akhirnya nasabah itu molor kan otomatis pembiayaannya. Ternyata di dalam kemolorannya ini bank konvensional itu memberikan beban atau memberikan denda yang itu tidak sedikit, dan itu terus berlipat ganda. Singkat cerita, akhirnya nasabah itu tidak kuat membayar, dan jaminan yang digunakan itu adalah salah satu aset miliknya yang paling berharga, atau ya bisa dikatakan itu adalah rumah yang satu-satunya digunakan. Akhirnya karena sudah menumpuk terus, jaminan itu dieksekusi. Nah, dari hal inilah keraguan-raguan dari semua agama itu muncul. Kalau di dalam bank syariah itu tidak ada fluktuatif semacam ini ya. Jadi fluktuatif, kalau tidak bisa mengangsur 2 bulan harusnya sudah selesai, kemudian ternyata belum, dan itu salah satunya tidak kuat membayar atau dengan alasan karena ada suatu hal, misalnya terjadi sebuah kecelakaan atau terjadi suatu hal yang itu memang di luar rencana. Di dalam bank syariah tidak ada fluktuatif semacam itu. Kalau di dalam bank konven terus ditumpuk, digulung. Nah, akhirnya membebani nasabah itu. Nah, disitulah keraguan-raguan dari beberapa agama terhadap bunga bank yang diterapkan itu. Tetapi di dalam bagi hasil, di dalam bank syariah, hal semacam itu tidak terjadi, sehingga ada yang mengatakan bahwa keraguan-raguan itu tidak ada di dalam bank syariah. Sebelum kita masuk kepada bagaimana pembagian bagi hasil dalam akad mudharabah, kita bahas terlebih dahulu faktor yang mempengaruhi dari bagi hasil dalam bank syariah. Setidaknya ada 2 faktor yang mempengaruhi tentang bagi hasil ini. Yang pertama yaitu faktor secara langsung. Faktor yang secara langsung yang pertama yaitu investment rate. Apa itu? Yaitu persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jadi berapa dana yang diinvestasikan kepada nasabah itu. Besarnya dana itu mempengaruhi dari bagi hasilnya. Katakanlah dari teman-teman kemarin berapa? 100.000 ya. Berulang kali saya tanya, cukup ini untuk membuka usaha 100.000? Katanya cukup. Nah, ini nanti akan mempengaruhi hasil dan juga bagi hasil di akhir nanti, karena jumlahnya katakanlah 100.000. 100.000 itu bisa menghasilkan maksimal misalnya itu 1 juta misalnya. Ketika yang digunakan atau dari total dana yang disalurkan itu 1 juta, asumsinya bisa jadi 1 juta ini 10 juta misalnya. Kalau 100.000 jadi 1 juta, kan seperti itu. Jadi jumlah dari dana yang diinvestasikan ini juga sangat berpengaruh terhadap bagi hasil yang akan dibagi nantinya.
Kemudian yang kedua yaitu jumlah dana yang diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Nah, ini juga berkaitan dengan jenis mudharabah kemarin. Ada berapa jenis kemarin? Ada 3. Nah, dalam jumlah yang diinvestasikan ini terdiri dari berbagai sumber lah. Apakah dana yang dihimpun dari perbankan, dari pemodal yang disalurkan ke bank itu satu macam akad atau banyak macam akad? Ketika ada yang memakai yadomana, kemudian ada yang muqayyad dan lain sebagainya, ada yang mutlakoh. Nah, ini kan juga berpengaruh terhadap bagi hasil nantinya, karena ketika yang dana yang disalurkan ini sudah mendapat amanah atau sudah dibatasi seperti teman-teman kemarin, ini harus digunakan untuk usaha pembagian usaha alat tulis, dan itu tidak bisa digunakan untuk yang lainnya, katakanlah untuk modal makanan dalam satu praktek itu. Ini kan juga sangat berpengaruh nanti terhadap hasil yang akan diperoleh. Jadi peminat alat tulis itu kan berbeda dengan makanan. Kalau makanan mulai dari orang dewasa, anak-anak, bahkan bayi pun itu sudah membutuhkan. Nah, tetapi kalau alat tulis, karena sudah dibatasi untuk digunakan alat tulis itu terbatas kepada mereka yang sudah sekolah dan atau yang masih sekolah. Mereka yang tidak sekolah dan atau akan sekolah hampir tidak memakai atau tidak membeli barang-barang usaha dari peralatan tulis itu. Yang ketiga yaitu nisbah atau bagi hasilnya. Nah, nisbah ini sangat mempengaruhi bagi hasil. Nisbah persentase 90%, 10% dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh, karena semakin besar persentase bank itu, maka bank akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil yang besar juga. Berbeda kalau dari teman-teman kemarin, bank berapa ini? Hanya 5%, kemudian nasabah 90%. Lah, ini kan juga dana yang diperoleh bank atau bagi hasil yang diperoleh bank itu juga berbeda. Nah, dari teman-teman nanti ketika jadi bankir atau sudah menjadi praktisi bank, maka harus diupayakan bahwa semaksimal mungkin bank itu mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi yang perlu diingat juga, meskipun bank itu mendapatkan keuntungan yang besar, jangan sampai nasabah atau sebagai pengelola ini juga dirugikan. Nah, dalam bagi hasil atau dalam nisbah yang mampu mempengaruhi bagi hasil ini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama yaitu nisbah harus ditentukan dan disetujui pada awal akad perjanjian. Ini seperti yang kita bahas tadi ya. Kemudian nisbah antara satu bank dengan bank yang lainnya dapat berbeda. Nah, jadi teman-teman praktek di lab 90-10. Nah, ini berbeda dengan yang di bank yang lainnya, katakanlah di BRIS. Di BRIS kebiasaannya memakai 70-30. Di BSM kadang memakai 80-20. Nah, ini masing-masing bank ini jadi masing-masing bank ini berbeda-beda. Kemudian nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu. Teman-teman praktek katakanlah saat ini nisbah ini 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah, ini sudah sangat banyak. Mengingat katanya pada saat ini musim pandemi, musim Covid. Jadi lebih sulit. Berbeda lagi dengan nanti ketika sudah normal kembali,
perekonomian sudah normal kembali, dengan praktek yang sama, nasabah yang sama, dengan usaha yang sama, ini berbeda nisbahnya. Jadi dari waktu ke waktu itu tidak sama, karena bisa jadi ke depan atau katakanlah 3 bulan ke depan itu suasananya atau perekonomian ini sudah kembali normal. Jadi tidak 10-90 lagi, tetapi bisa jadi 80-20, bisa jadi 30-70. Selanjutnya yaitu nisbah juga dapat berbeda antara satu akun dengan akun yang lain. Nah, ini juga sudah dipraktekkan dari teman-teman semua, bahwa satu nasabah dengan nasabah yang lain itu bagi hasilnya tidak sama meskipun usahanya sama. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kondisi dari nasabah itu tidak mesti sama dengan nasabah yang lainnya. Katakanlah nasabah satu untuk warung. Di tempat itu warungnya sangat ramai, kemudian sangat strategis. Yang nasabah yang satunya sama warung, tetapi di tempat itu ternyata warungnya kurang ramai, tempatnya kurang strategis, dan juga pendapatan fluktuatif, pendapatan tiap bulannya itu nasabah satu dengan yang satunya itu berbeda, sehingga nisbah dari satu orang ini dengan orang yang lainnya itu berbeda. Yang kedua yaitu faktor secara tidak langsung. Kalau tadi faktor yang secara langsung yaitu antara pemodal dengan pengelola. Nah, kalau ini adalah faktor eksternal, faktor yang secara tidak langsung yang itu mempengaruhi bagi hasil dalam bank syariah. Yang pertama yaitu penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah, yaitu bank dan nasabah melakukan sedalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Nah, jadi semakin, karena biaya itu kan tidak bisa diukur ya kalau dalam sebuah usaha. Bisa jadi usahanya usahanya sudah berjalan, akan tetapi ternyata nanti waktu proses melakukan perjalanan itu ada tambahan atau ada beban yang harus ditambah lagi. Katakanlah seperti ini, teman-teman melakukan praktek usaha warung, modalnya 300.000 cukup. 300.000 sudah untuk membuka warung kopi, kemudian cup dan lain sebagainya sudah cukup. Nah, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya bebannya itu bertambah karena harus membeli bahan bakunya itu katakanlah lumayan jauh, karena pengen warung kopinya itu kopi dari Papua misalnya. Nah, dalam pengirimannya itu kan juga membutuhkan ongkir yang juga lumayan. Nah, hal-hal yang semacam ini bisa menjadikan nanti pengurangan dalam bagi hasil, sehingga secara tidak langsung itu nanti bagi hasil di akhir itu juga akan terkurangi karena bebannya bertambah. Tetapi kalau prakteknya dari teman-teman tidak sampai sejauh itu ya, karena nanti bagi hasil yang dilakukan atau faktor yang kedua ini tentunya bebannya tidak terlalu banyak, sehingga nanti tidak menggunakan profit sharing tetapi bisa menggunakan revenue sharing. Nah, kemudian yang kedua adalah kebijakan accounting. Lah ini yang kita bahas tadi hampir sama ya. Jadi pencatatan bagaimana pencatatannya, kemudian berapa jumlah biaya, nah, ini hampir sama. Jadi ini akan mempengaruhi bagi hasil dalam perbankan syariah. Kalau yang pertama tadi lebih identik tentang biaya-biaya bank jika ditanggung bank dan lain sebagainya,
itu akan lebih mudah, atau yang sering disebut revenue sharing. Kemudian yang kedua ini, faktor yang kedua ini lebih kepada pengakuan, baik pengakuan pendapatan, kejujuran dan lain sebagainya, dan juga akun-akun biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Nah, ini nanti teman-teman juga mungkin bisa dalam tugas akhirnya bisa diambil judul dalam bagi hasil ini juga bisa, bagaimana proses pembagian hasil atau faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil dalam praktek mikrobank syariah, misalnya seperti itu. Kemudian nanti ditelaah prakteknya seperti ini, teorinya, teori yang antara lain juga ini nanti bisa dilengkapi lagi, kemudian sedikit dianalisis, ketemulah sebuah kesimpulan, selesai laporannya. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme perhitungan bagi hasil. Nah, ini yang paling penting ya. Dalam mekanisme bagi hasil itu ada dua macam ya. Yang pertama yaitu profit sharing. Apa profit sharing itu? Yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil net dan total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Jadi lebih gampangnya bahwa profit sharing itu pendapatan bersih dari sebuah usaha itu. Semuanya dari beban, kemudian ada beban operasional, beban pengelolaan dan lain sebagainya. Semua beban-beban itu sebagai pengurang dari pendapatan kotor. Jadi katakanlah teman-teman nanti usaha kopi 1 bulan mendapatkan 500.000. Karena bagi hasilnya katakanlah profit sharing, maka 500.000 itu tidak langsung dibagi, tetapi dikurangi beban-bebannya. Misalnya waktu itu cupnya ada yang pecah, atau dari teman-teman ada yang membutuhkan tambahan bensin misalnya, maka beban-beban yang ini harus dikurangi, harus sebagai pengurang dari pendapatan 500.000 tadi. Nah, setelah 500.000 dikurangi bebannya ini, katakanlah 100.000 atau 10.000 misalnya, maka yang dibagi kalau dengan profit sharing itu sejumlah 400.000, atau setelah yang dikurangi bebannya tadi. Jadi sudah pendapatan bersih. Dalam prakteknya ini sulit ya, karena memang nanti kalau nasabahnya jujur, kalau pelakunya tidak jujur, nah ini yang sulit. Katakanlah bebannya 600.000 mas, pendapatannya 500.000 lah, ya min terus, jadi tidak dapat hasil. Jadi kebanyakan jarang ya menggunakan profit sharing, tetapi juga yang ada. Yang kedua yaitu dengan mekanisme atau model revenue sharing. Apa itu? Yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Nah, ini kalau tadi pendapatannya 500.000, kalau dengan perhitungan revenue sharing maka 500.000 itu langsung dibagi. Kenapa langsung dibagi? Karena katakanlah hasilnya itu 90-10 loh. Yang 90 bagi pengelola, maka hal-hal beban dan lain sebagainya ketika dibebankan kepada pengelola ini tidak masalah. Jadi langsung dari pendapatan kotor itu dibagi, yang 10% untuk lab atau untuk bank atau sebagai pemodal, yang 90% ini untuk pengelola. Katakanlah 500.000 itu misalnya 100.000 untuk lab
Kemudian yang 400.000 itu untuk pengelola. Ini kan juga lumayan besar, bahkan bisa jadi nanti beban dan lain sebagainya itu kalau dengan menggunakan pendapatan bersih justru lebih banyak yang ini pendapatan kotor, karena persentasenya bagi hasil pun juga sangat kecil. Itu ya, ada dua model, ada dua mekanisme. Yang pertama ada profit sharing, yang kedua ada revenue sharing. Itu tadi adalah prinsip dari bagi hasil mudharabah ya. Kita kembali ke profit sharing dan revenue sharing. Kita coba dalam penghitungannya. Nah, dari hasil sebuah usaha itu katakanlah 1 juta. Kemudian HPP-nya, harga pokok penjualannya atau modalnya itu 650. Maka labanya berapa? Yaitu labanya 350. Ini masih kotor ya. Kemudian katakanlah ada biaya-biaya. Biaya-biayanya total 250.000. Maka pendapatan bersih adalah 100.000. Yang perlu teman-teman ingat bahwa di sini ada laba kotor yaitu 350.000. Kemudian laba bersihnya 100.000. Kita praktekkan dengan dua metode tadi, dua jenis tadi ya, ada profit sharing dan revenue sharing. Ingat, ada 350 dan ada 100.000. Yang pertama yaitu berdasarkan prinsip bagi laba atau profit sharing atau dari laba bersih. Maka katakanlah ini nisbahnya, jangan lupa ya, katakanlah nisbahnya 30-70. Pengelolanya 70, banknya 30. Kemudian kita bagi, kita hitung. Tadi yang perlu diingat dari teman-teman adalah ada 100.000 dan 350. Kita hitung dengan profit sharing atau pendapatan bersih. Maka pemilik dana pendapatan bersihnya tadi berapa? Yaitu 100.000. Maka dalam pembagiannya adalah 30 pemilik dana atau dalam hal ini adalah banknya, 30% kali 100.000 pendapatan bersih, kemudian didapatkan 30%. Pengelola dana 70% kali 100.000 maka 70.000. Ini sesuai dengan bagi hasil profit sharing. Kemudian yang kedua yaitu prinsip bagi hasil dengan revenue sharing atau pendapatan kotor. Katakanlah ini dari teman-teman 10 dan 90 ya nisbahnya. Tadi berapa pendapatan kotornya? Yaitu 350.000. Jadi penghitungannya pemilik dana bagiannya adalah 10%, maka 10% kali 350.000 sama dengan 35.000. Yang kedua yaitu pengelola dana 90%. Maka 90 kali 350 pendapatan kotornya tadi didapatkan 315.000. Nah, tetapi ini sesuai dengan pendapatan kotor. Nah, karena teman-teman yang kemarin memakai ini ya, bagi hasilnya nisbahnya itu ada yang 5%, 95%, ada yang 10, kemudian 90, maksimal paling ya ini memakai 10 dan 90. Maka nanti coba memakai penghitungan yang revenue sharing atau pendapatan kotor berapa. Itu ya, masih bingung apa enggak? Kalau profit sharing itu dibagi dari penghasilan bersih setelah dikurangi beban, biaya dan sebagainya. Kalau revenue sharing
itu dibagi dari laba kotor. Kemudian persentasenya berapa? Katakanlah ada 10-90, maka kemudian nanti memakai pendapatan kotor itu dikalikan dengan persentasenya. Kemudian kalau yang profit itu hasil pendapatan bersihnya berapa setelah dikurangi biaya, kemudian dikalikan dari nisbah yang disepakati berapa. Itu ya, sudah kira-kira sudah paham ya. Jadi tidak dilakukan di awal pembagiannya, ada yang 20.000, 10.000. Nah, tetapi penghitungannya nanti setelah dilakukan sebuah usaha. Nah, dari akad mudharabah ini sebenarnya dari teman-teman nanti tidak hanya digunakan oleh bank dan juga nasabah, tetapi dari nasabah ke banknya juga ya. Ada nasabah bank, kalau deposito itu juga memakai mudharabah ya, tergantung nanti apakah antara pemodal dengan bank itu memakai profit sharing atau revenue sharing. Kemudian dari bank kepada pengelola itu apakah memakai profit sharing dan revenue sharing, itu tergantung. Oke, mungkin sementara ini ya kita lanjutkan. Di dalam sebuah usaha, khususnya di dalam akad mudharabah dalam pembiayaan bank syariah, tentu ada sebuah kejadian di luar dugaan atau di luar rencana dari masing-masing pihak. Nah, di mana kejadian-kejadian itu seperti force majeure, kemudian ada wan prestasi dan lain sebagainya, itu bisa merusak akad dari akad pembiayaan mudharabah. Nah, oleh sebab itu perlu kita pahami, perlu kita ketahui bersama, ada beberapa hal, ada beberapa sebab akad mudharabah itu berakhir, meskipun dalam pelaksanaannya belum sampai akhir waktu perjanjian itu selesai. Kapan akad mudharabah itu berakhir? Yang pertama yaitu masing-masing pihak membatalkan akad mudharabah ya. Jadi memang belum sampai selesai, misalnya 2 bulan dalam perjanjian akad, tetapi masih dalam 1 bulan masing-masing pihak membatalkan. Bisa jadi salah satu sebabnya karena kurang transparansi, atau bisa jadi pelaksanaan itu tidak sesuai dengan rencana awal. Rencananya digunakan usaha counter, ternyata digunakan usaha nasi pecel, misalnya begitu. Atau bisa jadi pengajuannya 50 juta, yang digunakan hanya 5 juta. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan konsekuensi, dan itu ada pembatalan dari masing-masing pihak. Jadi akad itu akan berakhir ketika masing-masing pihak yang berakad itu membatalkan dari perjanjian yang sudah dilakukan. Yang tentu pembatalannya itu sesuai dengan alasan-alasan yang memang fakta, sesuai alasan-alasan yang rasional atau masuk akal. Kemudian yang kedua, akad mudharabah di dalam bank syariah itu berakhir manakala salah satu pihak yang berakad itu meninggal dunia. Dan kejadian seperti ini memang di luar praduga ya. Kalau orang dipilih, kamu harus mati sekarang, pasti akan disemayan ya, saya matinya setelah pembiayaan selesai karena pembiayaan saya masih lama, masih ada tanggungan. Nah, seperti itu. Tapi memang kematian itu tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya, sehingga ketika salah satu pihak itu ada yang meninggal dunia, maka akad yang sudah disepakati itu akan berakhir. Berkaitan dengan meninggalnya salah satu pihak, itu di dalam fikih itu ada perbedaan pendapat ya. Ada perbedaan pendapat mengenai apakah kalau salah satu pihak itu bisa dilanjutkan atau tidak. Menurut
jumhur ulama atau menurut mayoritas ulama bahwa akad mudharabah itu bisa disamakan dengan akad wakalah, yaitu mewakilkan sesuatu, mewakilkan sebuah usahanya atau pengelolaan usahanya itu diwakilkan kepada nasabah. Jadi mayoritas disamakan dengan itu. Nah, menurut jumhur ulama bahwa ketika salah satu pihak, misalnya yang meninggal itu adalah pemilik dana, maka akad itu sudah berakhir dan itu tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan dan juga akad itu sudah berakhir. Tetapi menurut salah satu madhab, yaitu madhabnya Imam Malik atau madhab Maliki, mereka berpendapat bahwa ketika seseorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya itu tidak batal. Itu menurut madhab Maliki, tetapi tetap tidak bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya. Tetap tidak bisa, harus diteruskan ya. Jadi akadnya itu tidak batal, tetapi tidak boleh dilanjutkan, tetapi bisa diwariskan. Tidak bingung ya. Jadi akadnya menurut Imam Malik itu tidak berhenti, tidak batal akadnya, tetapi tidak boleh dilanjutkan. Dalam arti ya tetap namanya almarhum misalnya, seperti itu tidak bisa, tetapi bisa diwariskan. Itu bisa diteruskan, bisa diwariskan. Kalau menurut para jumhur ulama yang lain itu sudah terputus, sudah selesai. Yang ketiga berkaitan dengan kapan akad mudharabah itu berakhir, yaitu salah satu seorang yang berakad itu mengalami gangguan kejiwaan. Bahasanya kangkang santri dan mbak santri, majnun. Jadi hilang akal waktu melakukan usaha, kemudian tiba-tiba guyang-guyu dewe, kemudian tiba-tiba usahanya dirusak-rusak sendiri. Ternyata setelah diperiksakan, seseorang itu majnun, seseorang itu mengalami gangguan kejiwaan. Di dalam akad mudharabah ketika terjadi seperti itu, maka akad yang dilakukan itu berakhir. Lah mau bagaimana lagi, orang yang mengelola itu sudah tidak bisa diajak komunikasi, atau bahkan orang yang memberikan modal yang itu nanti diajak menghitung atau ya hasilnya itu diberikan oleh pemodal atau sahibul mal, itu ternyata hilang ingatan atau sudah gila. Maka dari itu akad yang dilakukan oleh masing-masing pihak antara nasabah dengan pemodal itu akan berakhir. Yang pertama tadi, orang-orangnya memang sengaja membatalkan meskipun di tengah-tengah perjalanan. Kemudian yang kedua itu ketika seseorang, salah satu pihak itu meninggal dunia. Yang ketiga yaitu ketika seseorang itu majnun atau hilang ingatan. Kemudian yang keempat, akad mudharabah itu akan berakhir ketika pemilik modal itu murtad. Apa murtad itu? Ya, murtad itu keluar dari Islam, keluar dari ajaran-ajaran Islam. Sudah jelas akad mudharabah itu adalah akad yang sesuai syariat Islam ya, syar'i, dan pelakunya adalah orang-orang muslim. Ketika orang itu murtad, otomatis patokan syariah dia, syariatnya dia, patokan agamanya dia itu kan berbeda. Maka ketika seseorang itu berpindah, salah satu pihak itu berpindah agama, yang itu keluar dari Islam misalnya seperti itu, maka akad yang dilakukan itu berakhir. Nah, itu jangan sampai nanti kalau di bank sungguhan utangnya banyak, sudah bingung ini gimana bayarnya. Ini solusi terbaik, saya keluar agama dulu, kalau sudah nanti hutang saya lunas saya kembali lagi. Nah, itu namanya
menggadaikan akidah, menggadaikan agama ya, itu tidak boleh. Kalau memang tidak kuat membayar, belum bisa membayar, ya bilang apa adanya, belum bisa membayar, kemudian membayarnya kapan, begitu. Yang kelima, akad mudharabah itu akan berakhir ketika modal atau dana yang digunakan untuk sebuah usaha itu habis di tangan pemodal atau sahibul mal. Sahibul mal berarti pemilik dana, sebelum dana itu dikelola oleh mudharib atau sebelum dana itu diterimakan oleh nasabah. Jadi sudah sepakat, kemudian besok itu mau diberikan kepada nasabah untuk melakukan sebuah usaha, tetapi malamnya uang yang ingin diberikan itu sudah dihabiskan oleh pemilik modal atau sudah digunakan oleh bank sebagai, mungkin terjadi sebuah kecelakaan dan lain sebagainya, kebakaran dan lain sebagainya, sehingga modal itu sudah habis, maka akadnya itu jelas sudah batal. Mau usaha sementara uangnya sudah tidak ada, sudah dihabiskan yang punya modal, yang punya uang, maka akad itu sudah batal. Nah itu ya, jadi ada 5 hal ketika terjadi salah satu, maka akad mudharabah itu akan berakhir. Nah itu tadi gambaran dari secara spesifik mendalam di dalam akad mudharabah, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir. Selanjutnya berkaitan dengan pembahasan yang keempat, bisa disimak di video khusus di dalam pembiayaan kita, jadi di dalam praktek pembiayaan kita.